Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh diperjumpakan lagi lewat perenungan reinkarnasi, renungan iman, pengharapan dan kasih dari firman Tuhan. Mengawali pagi hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita puji Tuhan dan kita berdoa. Kita puji Tuhan, kita nyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, meski hidupku susah, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa. Pagi hari yang indah ini kami datang menyapa Engkau ya Bapa di surga. Meskipun keadaan kami saat ini dalam kekhawatiran oleh karena situasi yang menghampiri kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan takkan pernah membiarkan kami. Olehnya kami datang bersyukur dan tetap berharap kepadamu Tuhan, tetap menolong kami, menyertai kami sekalian. Mengawali hari anugerah Tuhan pagi hari ini, kami merindukan firman-Mu. Tuhan menghapuskan dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami. Dan dengan senang hati kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa di surga. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita harus memilih antara suka dan duka, tentunya kita akan lebih cenderung untuk memilih, jikalau boleh, duka jauh daripada kita dan suka menjadi milik kita. Kita lebih memilih kebahagiaan, kesenangan ketimbang kesedihan. Kita lebih memilih bebas dari masalah ketimbang hidup dalam masalah. Dan saya kira itu adalah hal-hal yang wajar saja. Bukankah kita ingin dalam hidup ini mengalami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, jikalau boleh hidup kita ini tanpa masalah. Bapak Ibu saudara-saudara, persoalannya
Hidup tidaklah seperti itu. Kita tidak bisa memilih. Kenyataan yang menghampiri kita itu ideal seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Dan bahkan lebih parahnya, tapi jikalau pilihan itu hanya satu, harus dalam duka cita, kesengsaraan, kesulitan dan pergumulan, kira-kira apa yang harus kita lakukan dan bagaimana hidup kita? Sadrak, Mesak dan Abednego hendaknya kiranya menjadi teladan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita sekalian. Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan dua pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka akan selamat. Mereka akan mendapatkan apa yang kebanyakan diinginkan orang. Tetapi bagaimana tidak? Mereka harus menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Syarat untuk selamat harus menyembah patung itu. Dan sebaliknya Bapak, Ibu, saudara-saudara, jikalau tidak menyembah patung tersebut, maka mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya maut, mereka akan mati, terbakar hangus di perapian tersebut. Tetapi apa sikap mereka? Pilihan mereka jatuh pada pilihan yang mana? Mengikut Tuhan atau ikut terhadap keinginan Nebukadnezar? Mereka mau selamat atau mati? Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitu sangat dilematis. Mungkin kebanyakan orang akan memilih daripada mati, menderita, mending cari aman. Tetapi iman mereka mengatakan, kalau kita baca dalam ayat 17 dan 18 dari pasal 3, memperlihatkan dengan tegas bagaimana konsistensi iman yang begitu sangat luar biasa. Tiga anak muda ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, lebih memilih untuk tetap percaya setia kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Sekalipun mereka tahu konsekuensinya adalah maut, kematian, penderitaan yang begitu sangat luar biasa. Dan akhirnya mereka menjatuhkan pilihan taat setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak kenapa-kenapa. Bahkan pakaian rambut mereka pun tidak ikut terbakar. Dan oleh Nebukadnezar, dilihatlah mereka bertiga berjalan-jalan di dalam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja, dan mereka begitu sangat menikmati perapian itu. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh Nebukadnezar. Ia melihat dan keheranan. Di dalam bukan cuma ada 3 orang, tetapi ada 1
Ada 3 orang ditambah dengan seorang yang disebutkan oleh Nebukadnezar anak dewa. Itu menunjuk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, saudara-saudara, itu sangat luar biasa. Ternyata kelihatan betul bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego begitu sangat menikmati perapian yang menyala-nyala itu. Menikmati penderitaan itu. Menikmati kesakitan itu, pergumulan itu. Ada apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Tuhan ada di dalam pergumulan mereka, bersama-sama dengan mereka, menjaga, menyertai dan melindungi Sadrak, Mesak dan Abednego yang setia dan hanya mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana? Kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego memperlihatkan imannya yang luar biasa. Kita pun harus tertantang dalam berbagai macam kenyataan hidup. Kenyataan sekarang ini bukanlah kehendak kita. Dan jikalau kita harus memilih, kita tidak mau hidup dalam kepahitan-kepahitan, kesulitan-kesulitan, juga dalam pergumulan-pergumulan kita yang kita alami secara umum pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan hadir, Tuhan ada dalam pergumulan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Percayalah. Dan bahkan kenyataan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat dan menikmati kehadiran Tuhan itu. Muliakanlah Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih firman-Mu. Kami mengucap syukur, kuatkan kami. Kiranya hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan apapun kenyataan hidup kami. Sertai, berkati, mampukan kami hidup dengan iman yang Tuhan anugerahkan. Dipuji, dimuliakan nama-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin.